Selamat sore saudaraku pemirsa Siraman Kalbu. Kita ketemu pada hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang senantiasa menurunkan Roh Kudus-Nya, menyamankan hati pikiran kami dan kalbu kami. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena firman-Mu berkuasa dan kekal. Itulah yang menjadi landasan kehidupan kami untuk mengarungi kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita untuk melewatkan malam panjang, malam minggu saat ini, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam mereka. Terkutuklah ia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menakuti aku di depan manusia, anak manusia juga akan menakuti dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadap kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Satu hal saudara kekasih yang mesti kita pahami, bahwa situasi firman Tuhan yang akan kita share mungkin 5 menit ke depan dilatar belakangi dengan adanya ketegangan antara orang Farisi, ahli Taurat, dengan Yesus. Pada ayat sebelumnya Yesus mengatakan ada hampir 6 kali atau lebih mengatakan kepada mereka, celakalah orang Farisi, celakalah ahli Taurat. Karena memang ahli Taurat, orang Farisi hidup munafik. Ketika itu mereka salah satu keluarga
mengundang Yesus makan dan Yesus makan tanpa cuci tangan. Lalu mereka mencoba mengkritik dan mau menjebak Yesus. Yesus katakan tidak perlu untuk bersih kelihatan dari luar saja, tapi itu akan tercermin kebersihan seseorang dari dalam hidupnya. Inner beauty, keindahan iman seseorang tercermin dari inti yang terdalam dari kehidupan seseorang. Jikalau kalbumu, jikalau hatimu, jikalau pikiranmu baik, tingkah lakumu juga akan baik dalam kehidupanmu. Jikalau saudara mau melewatkan minggu hari ini, bermalam minggu untuk masuk hari esok, hari perhentian, dari tingkah laku saudara-saudaraku akan kelihatan itu. Lalu kita masuk dalam ayat yang pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan Yesus kepada murid-murid atau orang banyak yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Nya saat itu. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi kita pahami bisa mempengaruhi, membuat ubi menjadi lemah dan enak dimakan. Tapi ragi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah pengajaran yang menyusupi, yang membuat kebenaran Allah dalam nama Yesus menjadi berubah, menjadi orang yang menyangkal, menjadi orang yang tidak mau hidup dalam kasih Allah melalui Kristus Yesus dalam hidupnya. Dikatakan Yesus, jangan ada yang takut. Jangan ada yang takut kepada orang yang bisa membunuh. Takutlah kepada orang yang telah terbunuh, tapi dia bisa melemparkan orang sampai masuk ke dalam sorga, yakni Allah dalam nama Yesus. Yesus sebenarnya mau mengklaim, hai kamu yang menunggu saya untuk mendengarkan pengajaranku, percayalah kepadaku dan jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang busuk seperti ahli Taurat, orang Farisi yang hanya pandai berbicara, yang hanya bermanis mulut, tapi di hatinya tidak ada kasih. Dan itu yang dikatakan Yesus, celakalah kamu. Oleh karena saudara kekasih, siapa yang bermanis mulut menemui sahabatnya, pacarnya, juga akan celaka. Jadi katakan yang sejujurnya, jikalau cinta dan senang, sampaikan wahai engkau anak muda. Jangan berseloro-seloro, jangan munafik, jangan sok penampilan tapi tidak begitu aslinya. Jangan munafik, Yesus tidak suka itu. Lalu tambahkan oleh Yesus, jangan takut, sedangkan burung pipit yang sedemikian kecil tapi diperhitungkan oleh Allah, rambut pun yang begitu kecil sehelai pun tidak ada yang tidak diketahui Allah dalam hidupmu, apalagi kamu. Kalau kamu mau menerima yang baik, sesungguhnya benar kehidupanmu, benar tindak tandukmu ke mana saja pun di tengah-tengah dunia ini. Kamu saudara-saudaraku yang mendengar firman Tuhan, jangan ada yang takut. Kamu takut biasanya karena kamu salah. Kamu takut biasanya karena kamu error dalam kehidupanmu. Lalu Yesus katakan, siapa yang menyangkal aku akan disangkal di depan malaikat. Siapa yang mengakui aku sebagai anak manusia, anak Tuhan, akan diakui di depan para malaikat. Yang menyangkal anak manusia masih ada yang mengampuni, tapi yang menyangkal Roh Kudus Allah yang sudah membuat kamu percaya, menyebut aku Tuhan dan anak Allah, tidak ada lagi yang akan mengampuninya. Karena itu hiduplah dalam bimbingan Roh Kudus di sepanjang waktu di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir dalam ayat 8 sampai ayat 10 dikatakan bahwasanya yang mengakui dia akan sungguh-sungguh diakui. Apapun pergumulan, hai engkau anak-anak muda, apapun pergumulan, hai engkau yang tersangkut di birokrat dan di mana saja pun, sekali mengimani Yesus sampai akhir hayat pun, engkau harus tambatkan itu sebagai juru selamat dalam kehidupanmu. Ending dari pengajaran Yesus di ayat 11 sampai ayat 12 dikatakan, jika kamu pun diperhadapkan nanti kepada majelis pimpinan-pimpinan agama, pemerintah-pemerintah yang senantiasa pro terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, jangan takut, karena Roh Kudus lengkap memberikan kepadamu pengajaran apa saja yang akan kamu sampaikan
dalam rangka membela dirimu akan hal yang benar. Karena pembela yang agung, Yesus Kristus, dalam Roh Kudusnya senantiasa mengajari kamu berkata-kata untuk hal yang baik. Roh Kudus ikut berdoa, Yesus juga ikut terlibat untuk perencanaan yang baik dalam kehidupanmu. Hiduplah melewatkan hari ini masuk hari yang dikuduskan esok. Allah Bapa di sorga memberkati lewat kuat kuasa Roh Kudusnya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabda yang berkuasa, yang menguatkan kami agar kami sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan tidak takut kepada siapapun. Kalau di sana ada keburukan dan kejahatan, biarkan kami anak-anak-Mu hanya berselimutkan hidup di bawah kebenaran firman Tuhan, karena kami akan semakin diperlengkapi Roh Kudus. Jikalau kami diperhadapkan kepada siapapun, kami memperoleh inspirasi pengajaran dari karya kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.